kembali lagi bersama saya Panabur. Salam baper, bawa perubahan untuk kamu, saya dan kita semua. Kali ini kita akan mengulik tentang pembahasan ekonomi dari kelas 10, kelas 11, kelas 12. Untuk itu, siapkan niatmu, siapkan hatimu, baik jiwa maupun ragamu. Jangan kemana-mana, kita tetap di Panabur Doa. Oke, kembali lagi bersama saya dengan Panabur. Kali ini kita akan membahas tentang konsep penghitungan pendapatan nasional. Adapun istilah dalam penghitungan pendapatan nasional adalah PDB, PNB, PNN, NNI, PI, dan DI. Mari kita bahas satu persatu. PDB merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun atau dalam satu periode. Dalam perhitungannya termasuk juga hasil produksi dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan orang asing yang beroperasi di wilayah yang bersangkutan. Yang kedua, PNB atau GDP, Gross National Product, merupakan seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun, termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat negara tersebut yang berada di luar negeri. Berikutnya ada produk nasional neto atau NNP, Net National Product, merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu setelah dikurangin penyusutan atau depresiasi dan barang pengganti modal. Selanjutnya ada yang namanya NNI, pendapatan nasional neto atau Net National Income, merupakan seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung atau indirect tax. Berikutnya ada personal income, merupakan seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi oleh laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak perseroan, dan ditambah dengan transfer payment dan pendapatan bunga. Adapun disposable income merupakan pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap dibelanjakan oleh penerimanya. Nah, untuk itu dari keenam istilah ini semuanya memiliki rumus seperti pada layar. Kalau kita hitung urutkan dari atas, kita bisa mendapatkan hasil dari transaksi yang ada. Nah, untuk produk domestik bruto atau PDB dapat dirumuskan. GDP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri dan pendapatan WNA dalam negeri. Artinya di sini GDP merupakan pendapatan yang dihitung berdasarkan wilayah, Yang kedua, ada PNB. PNB sama dengan GDP ditambah pendapatan WNI di luar negeri dikurang pendapatan warga negara asing dalam negeri. PNN dirumuskan. PNN sama dengan GNP dikurang penyusutan. Berikutnya, NNI sama dengan NNP ditambah subsidi dikurang pajak tidak langsung.
Dan untuk menghitung personal income dirumuskan PI sama dengan NNI ditambah transfer payment ditambah pendapatan bunga dikurang laba ditahan, pembayaran asuransi, pembayaran jaminan sosial, dan pajak perseroan. Dan yang terakhir, untuk menghitung pendapatan perorangan siap dibelanjakan atau DI, disposable income, dapat dirumuskan DI sama dengan PI, personal income, dikurang pajak langsung. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke bagian contoh. Contoh pertama, negara data pendapatan nasional suatu negara, anggaplah negara A, sebagai berikut. GDP 55.000, pendapatan WNI di luar negeri 1050, penyusutan 700, pajak perseroan 250, pajak langsung 950, transfer payment 750, iuran asuransi 650, pajak tidak langsung 3.800, dan pada pendapatan warga negara asing di dalam negeri 550. Ditanya, besarnya disposable income atau DI adalah. Nah, dari data yang ada komponen yang tidak ada. Contohnya subsidi tidak ada, laba ditahan, pembayaran jaminan sosial, pendapatan bunga. Nah, jika tidak ada, kita abaikan saja. Yang kita hitung adalah data yang ada pada suatu negara. Oke, kita hitung dari yang pertama, GDP-nya berapa? 55.000. Nah, kita hitung adalah PNB dulu. Kita hitung PNB-nya berapa? Berdasarkan data, maka PNB-nya akan menghasilkan PDB ditambah pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri dikurang pendapatan warga negara asing di dalam negeri, maka akan menghasilkan sebagai berikut, sebesar 55.500. Berikutnya kita akan hitung penyusutan produk nasional neto. Menghitung produk nasional neto adalah PNB dikurang penyusutan, maka akan menghasilkan sebesar 54.800. Untuk menghitung net national income atau NNI, PNN dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi, maka hasilnya sebesar 51.000. Dan untuk menghitung personal income, NNI dikurang laba ditahan, pembayaran asuransi, pembayaran jaminan sosial, pajak perseroan, ditambah pendapatan bunga, ditambah pembayaran transfer, maka akan menghasilkan sebesar 50.850. Tadi sudah saya sampaikan, jika laba ditahan, pembayaran jaminan sosial, pendapatan bunga tidak ada, kita abaikan saja. Dan yang terakhir, besarnya disposable income atau pendapatan perorangan siap dibelanjakan adalah PI dikurang pajak langsung, sehingga menghasilkan sebesar 49.900. Oke, gampang kan? Untuk itu, biar lebih memahami, kita lanjut ke soal yang kedua. Kita lihat soalnya. Negara RM mencatat pendapatan warga negaranya di Amerika Serikat sebesar $1.750, Inggris $920. Negara RM juga mencatat pendapatan WNA di dalam negeri, antara lain Jerman $2.240, Singapura $1.660, dan Belanda $1.100. Data keuangan lainnya yaitu PDB
9.300, penyusutan 1.350, pajak tidak langsung 190, pajak langsung 290, subsidi 100, laba ditahan 170, asuransi 90. Dan jika diketahui besarnya disposable income sebesar 7.280, tentukan besarnya transfer payment. Oke, untuk soal ini sangat menarik. Yang biasanya ditanya adalah PI atau disposable income. Di sini dalam soal ini ditanya adalah besarnya transfer payment. Ya, besarnya transfer payment. Oke, kita mulai dari penghitungan PNB dulu. PNB rumusnya tadi GDP ditambah pendapatan warga negara di dalam negeri dikurang di luar negeri dikurang pendapatan warga negara asing di dalam negeri. Nah, dalam soal negara RM mencatat pendapatan warga negaranya di Amerika dan di Inggris. Ini kita jumlahkan dulu. Ya, kita jumlahkan dulu. Terus yang pendapatan warga negara asing di dalam negeri kita jumlahkan, maka PNB-nya akan menghasilkan 6.970. Selanjutnya kita hitung PNN. PNN dapat dihitung dari PNB dikurang penyusutan, maka akan menghasilkan 5.620. NNI kita dapat dari perhitungan NNP ditambah subsidi dikurang pajak tidak langsung, maka nilainya sebesar 5.530. Sementara personal income sebesar 5.270 tambah TF, transfer payment. Nah, di sini PI sebesar 5.270. Nah, jika diketahui disposable income 7.280 dolar, maka kita langsung aja untuk menghitung transfer paymentnya adalah DI dikurang PI, maka nilai transfer paymentnya adalah 2010 US dollar. Oke, intinya kita harus teliti dalam membaca soal. Oke, kali ini pembelajaran singkat kita Bapak akhiri. Semoga bermanfaat dan bisa kita laksanakan di pembelajaran maupun di ulangan-ulangan. Akhir kata dari saya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.